Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku, para pendengar yang budiman, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seringkali orang membicarakan masalah pendidikan, bagaimana seharusnya dan untuk apa anak-anak itu dididik, kemana arah yang hendak dituju oleh pendidikan itu. Silih berganti orang-orang pandai merundingkan dan selalu membicarakan. Tempo-tempo kadang mengejutkan orang beriman ini, karena dirasakan gejala-gejala yang akan mengganggu anak-anak kita menjadi mukmin yang benar-benar pada saat yang akan datang. Sebagai seorang tua, kita senantiasa memikirkan dan mengusahakan pendidikan yang baik bagi anak-anak kita, yang diharapkan menjadi tenaga penyambung turunan dan pelanjut cita-cita agama dan bangsa. Apalagi dilihat betapa rusaknya kehidupan ini kalau mendidik anak-anaknya hanya menjadi orang-orang yang pintar, hanya menjadi orang-orang yang berilmu semata, cerdas tanpa iman. Maka apa yang terjadi dalam negara-negara seperti Eropa, krisis batin, maka maju itu akan terjadi. Menimpa pula di Indonesia, yaitu keruntuhan akhlak, krisis batin, meluncurnya roda kehidupan ke jurang kehidupan hawa nafsu belaka, di samping perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat menakjubkan. Firman Allah di dalam surat At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan kejam, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita berhati-hati sebagai orang tua, harus selalu menjaga diri dan anak keluarga kita dari kemungkinan-kemungkinan yang akan membawa masuk neraka di akhirat nanti. Seperti pula memasuki keadaan pahit disebut dalam kehidupan dunia ini. Pendidikan dalam bahasa Arab disebut tarbiyah, dan ta'did seperti pengajaran disebut ta'lim. Pada hakikatnya pendidikan itu membentuk manusia untuk hidup bermanfaat dan berbahagia di dunia maupun di akhirat. Sedangkan pelajaran itu hanyalah memenuhi otak dengan berbagai ilmu semata untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, dalam negara Indonesia dirumuskan bahwa tujuan pendidikan itu untuk peningkatan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mendapatkan ilmu, mendapatkan kecerdasan, mempertinggi budi pekerti dan keterampilan. Maka sungguh melegakan hati kita berbagai orang mukmin, terutama karena umat Islam mempunyai tujuan pokok dalam kehidupannya, yaitu ibtigha'a mardatillah, mengupayakan kita agar senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang akan kembali kepadanya. Dengan sendirinya pendidikan yang dapat diberikan kepada anak-anak kita ialah yang akan membuat mereka nantinya mempunyai tujuan hidup dan mencapainya dengan segala amaliyah dan juga berakhlak dan bermanfaat bagi bangsanya, bagi bangsa, negara, agamanya. Setiap muslim akan cemas dan mengutuk
manakala pendidikan anak-anaknya hanya menuju ke arah rasio semata, mendapat ilmu, keterampilan, tetapi lepas, bebas dari unsur ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu berarti membiarkan anak-anak kita jatuh ke dalam jurang kesesatan. Celakalah mereka nanti. Dan yang lebih celaka lagi, orang tuanya, karena mendidik mereka ke arah prinsip yang salah, terutama pula adanya akhlak madmumah, akhlak yang tercela terhadap masyarakat dan negara. Sebagaimana diketahui bahaya yang menimpa negara-negara industri maju, yang hidup yaitu hanya dengan ilmu dan teknologi tanpa menghiraukan ketakwaan dan nilai-nilai rohani. Para ahli hikmah mengatakan orang yang berbahagia itu ialah orang yang dapat mengambil pelajaran dari keadaan orang lain. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat indahabat akhlaquhum dahabu. Sesungguhnya umat manusia akan kuat dan maju apabila selama dia punya akhlak. Seandainya akhlaknya selama masih ada, maka kuatlah sebagai nilai manusia. Apabila akhlaknya hilang, maka runtuhlah nilai kemanusiaannya. Oleh karena itu, pendidikan dan pengajaran yang berjalin dua itu harus berlaku dalam rumah tangga, diterapkan di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah, dari yang rendah sampai yang tinggi, di masjid-masjid, langgar atau musola, dan lain-lainnya. Dan kita merasa bahagia bagaimana anak-anak kita mendapatkan pendidikan agama selama ini. Di samping berbagai ilmu yang didapatinya, mereka akan hidup berkeseimbangan antara ilmu dan keimanannya, antara jasad rohaninya, antara dunia dan akhiratnya, tidak terjatuh pada jurang sekularisme yang membuat dirinya celaka dunia akhiratnya, sebab terlepas dari iman. Sementara itu, apapun juga perubahan-perubahan yang akan ada dalam pendidikan nasional, kita sebagai bangsa yang berkembang tidak rela kalau anak-anak kita diberi pendidikan yang akan menjatuhkan dirinya dari tujuan hidup dan tujuan pokok pendidikan selama ini. Masalah ini bukanlah kecil dan sepele, tetapi prinsip sekali bagi umat Islam. Dan sebagai orang tua akan bertanggung jawab di hadapan mahkamah ilahi di yaumil hisab. Tanggung jawab segala hal, termasuk anak didik, sebagai amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih wa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yahudiyanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Setiap saat kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa anak-anak adalah amanat atau titipan Allah, diharapkan menjadi penyejuk hati dan rasa pendingin mata memandang. Sebagai tenaga pelanjut iman dan Islam, marilah kita ingat-ingat kembali firman Allah di dalam surat Maryam ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Sesudah mereka berlalu, maka datanglah satu generasi atau turunan yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan nafsunya, maka nanti mereka jatuh ke jurang kesesatan. Saudaraku, para pendengar yang budiman, kalau ketakwaan atau kalau misalnya kita hendak didangkalkan oleh anak cucu kita, apalagi diciutkan, maka dari sekarang kita sudah boleh menunggu masa depan yang suram. Sebab apa yang dibangun dengan ilmu dan teknologi akan menjadi teman berduri yang bisa akan menyiksa diri. Karena keruntuhan akhlak dan moral hawa nafsu akan menjadi-jadi seperti yang telah kita ketahui dalam masyarakat yang maju. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan iman dan melimpahkan hidayah taufiknya
guna menuntut dan membimbing kita, anak-anak kita, ke dalam bahtera hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.